Halo teman-teman semua, selamat datang di sharing magang tahun ini. Kenalin, aku Aping dari Kominfo BEM Visip 2020. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Udah pada bosen belum di rumah aja? Atau udah pada menikmati nih? Nah, siapa yang udah pada kangen kuliah? Bentar lagi, Aping bakal bagiin informasi ke kalian semua tentang magang tahun ini. Jadi rencananya teman-teman, magang tahun ini tuh bakal ditunda sampai semester depan. Buat kalian semua yang masih bingung tentang gambaran magang di mana, Aping udah berhasil wawancarain narasumber kita dari masing-masing jurusan di Visip. Yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, nama aku Salsa Permata. Sekarang aku menempuh studi di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur semester 6. Dan waktu kesempatan magang kemarin, aku magang di Good News from Indonesia atau yang disingkat GNFI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiriah Eka Windiastuti. Saya dari jurusan Administrasi Negara UPN Veteran Jawa Timur. Sedikit informasi teman-teman, saya pernah magang di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Bagian Reformasi Birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ima dari Administrasi Bisnis yang kemarin berkesempatan untuk magang di PT PLN Unit Distribusi Jawa Timur. Halo, perkenalkan, nama aku Diana Prabandari, aku dari HI 2017 dan kemarin aku magang di KBRI Manila. Nah, udah pada kenalan kan sama narasumber kita? Gimana? Cantik-cantik dan keren-keren kan tempat magangnya? Siapa yang udah pada penasaran prosedur dan pengajuan magang di UPN itu gimana sih? Yuk kita simak penjelasan dari narasumber kita. Mengenai syarat-syarat magang, yang pertama itu kita harus sudah memenuhi minimal SKS untuk pengajuan magang. Yang kedua, kita meminta ke TU surat permohonan magang. Yang ketiga, kita menyiapkan proposal. Nah, surat permohonan magang dan proposal yang sudah kita siapkan ini nantinya akan kita berikan ke perusahaan yang akan dituju. Sebelum magang, ternyata banyak persiapannya ya teman-teman. Nah, buat kalian semua yang ingin magang, kalian udah mulai harus cari tahu dari sekarang tempat magang mana yang akan kalian tuju. Apakah mereka membuka lowongan atau tidak. Nah, bentar lagi ada tips dari Kak Diana tentang pengajuan proposal ke perusahaan. Yuk kita simak. Kalau menurut aku, sebelum kalian bikin proposal, kalian harus tahu perusahaan yang kalian tuju itu menyediakan program magang atau enggak. Karena apa? Kalau kalian tahu mereka menyediakan program magang atau enggak, kalian bisa paling enggak email in advance gitu loh. Jadi bilang kalau kayak saya akan mengirimkan sebuah proposal ke sana. Jadi itu bakal save your energy daripada kalian buat banyak-banyak proposal. Mendingan make sure dulu kalau memang tempatnya itu menyediakan magang dan juga mereka aware bahwa kalian pengen magang di sana sebelum akhirnya kalian kirim proposal ke tempat itu. Jadi itu save a lot of time menurut aku. Untuk pengajuannya sendiri, setiap instansi pemerintahan itu berbeda-beda teman-teman. Khususnya untuk Kementerian Dalam Negeri ini, itu ada beberapa berkas yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama ada CV, yang kedua yaitu proposal, dan yang ketiga yaitu surat rekomendasi dari fakultas. Jadi di sini sebelum kita memberikan berkas menyiapkan proposal, kita harus konsultasi dulu ke dosen pembimbing, lalu mengajukan surat rekomendasi ke TU fakultas, gitu teman-teman. Lebih baik mana, satu proposal dulu atau dua proposal untuk diajukan ke tempat magang? Kalau menurut saya, lebih baik satu proposal dulu yang diajukan, karena kalau misalkan dua proposal dan dua proposal itu disetujui dan diterima, itu mempengaruhi nanti berarti otomatis kita memilih salah satu tempat magang dan salah satunya harus kita tolak, gitu teman-teman. Jadi ingat, magang itu juga mempengaruhi nama alma mater kita. Kalau kita sudah diterima terus menolaknya, itu juga mempengaruhi nama alma mater, gitu. Kalau menurut saya lebih baik satu proposal dulu, lebih baik di follow up mencari kepastiannya. Gimana nih teman-teman? Tips dari Kak Diana, boleh banget kan buat dipraktekin biar kalian semua nggak buang banyak-banyak waktu buat bikin proposal. Sekarang kita tanya yuk ke narasumber kita, gimana sih proses mereka sampai akhirnya bisa magang di sana? Kenapa kok saya memilih di Kementerian Dalam Negeri? Soalnya yang pertama,
belum ada teman-teman saya yang ingin di Kementerian Pusat atau instansi pemerintahan pusat. Saya ingin tahu bagaimana proses pembuatan kebijakan atau manajemen kebijakan di instansi pemerintah pusat gitu teman-teman, khususnya di Kementerian Dalam Negeri. Untuk prosesnya, yang pertama saya mencari nomor telepon setiap kementerian dahulu. Di beberapa kementerian yang saya hubungi ternyata ada 2 kementerian yang menghubungi saya kembali, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata. Lalu untuk kenapa kok saya lebih memilih Kementerian Dalam Negeri, karena memang keinginan saya sendiri itu lebih di bagian reformasi birokrasi sendiri yang ada di Kementerian Dalam Negeri gitu. Kalau proses diterimanya itu nanti kalau kita udah mengirimkan berkas, menunggu dulu pengiriman berkasnya juga jauh-jauh hari teman-teman, 3 bulan sebelumnya, sekitar segitu. Nanti kita tunggu dulu, kita nanti dapat kabar dari kementerian tersebut, kementerian terkait. Jadi nanti kita diarahkan ke biro kepegawaian. Nanti biro kepegawaian yang mencarikan kita tempat, di bagian mana sih kita ditempatkan nanti kalau magang gitu. Aku sebenarnya pengen magang di Kementerian Luar Negeri yang di Jakarta, cuman kebetulan magang di sana itu wajib 2 bulan, sedangkan 2 bulan itu durasinya itu waktunya nggak sesuai sama jadwal aku. Jadi aku harus cari backup plan yang masih satu jalan sama Kementerian Luar Negeri. Akhirnya aku milih KBRI Manila. Karena kebetulan di KBRI Manila itu bisa request durasi magang, yang penting minimal itu 2 bulan, minimal itu 1 bulan sih. Jadi aku ambil magang 1 bulan kemarin di sana. Dan aku juga tanya-tanya referensi sih, sebaiknya magang di KBRI yang mana kalau di ASEAN, dan banyak yang nge-reference ke Manila karena di sana proses magangnya jauh lebih mudah gitu loh. Maksudnya proses untuk daftar magangnya jauh lebih mudah. Ketika akhirnya memutuskan untuk magang di PLN, dari Oktober akhir itu sudah mempersiapkan berkas-berkas yang memang diperlukan. Kemudian setelah berkas-berkasnya diberikan ke PLN memberi kabar bahwa diterima itu sekitar bulan Desember awal. Nah, jadi kalau teman-teman mikir, di PLN ada presentasinya nggak sih? Di PLN nggak ada presentasinya waktu zamanku, tapi beberapa hari sebelum magang dimulai, itu datang ke PLN tapi ngobrol-ngobrol biasa aja dan dijelaskan mengenai kontrak magang. Di situ kita bisa tanya jawab. Misal ada beberapa poin di kontrak yang nggak kita pahami, itu kita bisa tanyakan di sana. Tapi kita juga dikasih kontak orang yang ngurusin mahasiswi magang di PLN. Di akhir magang nanti, mahasiswa-mahasiswi yang magang di PLN itu diwajibkan untuk mengumpulkan jurnal. Lah, jurnalnya itu tergantung kalian mau membahas mengenai apa. Jurnal ini yang nantinya sebagai syarat agar kita dapat mendapatkan sertifikat magang di PLN. Kenapa pilih GNFI? Sebenarnya ini random banget, tapi jujur aku kirim email ke semua perusahaan yang aku tahu. Aku kirim email ke semuanya dan tanya apa ada lowongan magang untuk public relations, karena dari awal itu aku udah set goals. Aku kepingin pokoknya aku pingin magang di bidang public relations dimanapun itu, karena emang passion aku dari awal itu ke public relations. Jadi aku pengen tahu nih public relations kalau teori di kampus tuh seperti apa, dan apa benar di kerjaan itu seperti itu, kayak gitu. Dan ternyata yang jawab emailku pada saat itu cuma GNFI, kayak gitu. Jadi mungkin ini jawaban dari Tuhan kalau aku harus magang di GNFI aja, kayak gitu. Ternyata sebelum magang kita tuh wajib banget cari referensi tempat magang. Selain untuk mengajukannya lebih mudah, kita jadi punya gambaran buat magang di sana. Kira-kira pengalaman apa ya yang didapat dari narasumber kita setelah magang di sana? Yuk kita dengerin. Kalau terkait dengan pengalaman magang selama di sana, itu kurang lebih sih aku satu yang pasti dapat ilustrasi gimana kerjaan orang-orang di KBRI Manila itu. Di dalamnya ada tupoksi ada apa ya istilahnya, ada kayak departemen apa aja, jadi tupoksi dari tiap departemen tuh apa aja. Aku akhirnya ya mendapat sedikit ilustrasi. Terus yang kedua, ilustrasi gimana
diplomasi Indonesia buat ningkatin perekonomian, buat ningkatin kerjasama ekonomi Indonesia sama Filipina. Kemudian diplomasi aku juga dapat lihat diplomasi batik itu kayak gimana. Kemudian juga dapat insight terkait dengan gimana akhirnya orang-orang yang bekerja di sana tuh bisa end up di sana gitu loh. Jadi bisa akhirnya duduk di posisi tersebut. Aku dapat insight, oh ini langkah-langkah yang harus aku ambil kalau misalnya memang nanti aku mengarahkan karir aku ke situ. Jadi ya aku dapat insight itu. Selain itu juga aku ketemu banyak orang yang interestnya sama kayak aku, makanya akhirnya mereka milih untuk magang di sana kayak gitu. Selain itu juga aku dapat banyak teman-teman sih akhirnya di Manila juga. Selain itu apa ya? Oh ya, aku juga akhirnya nyadar gimana pentingnya pertukaran informasi antara negara-negara khususnya di ASEAN ya. Gimana informasi itu penting banget untuk cepat misalnya kayak informasi tentang corona kemarin. Pas aku magang itu baru percik-percik corona tuh baru bener-bener berkembang gitu loh. Jadi kita tuh harus bener-bener cepat tanggap. Akhirnya setiap negara-negara di ASEAN itu akhirnya lebih cepat respon gitu loh daripada negara-negara di Asia Timur kemarin. Ya kurang lebih seperti itu sih, kayak pertukaran informasi yang menurut aku salah satu poin penting yang jadi kayak insight lah, sedikit insight buat aku kemarin di sana. Bisa ngerasain langsung networking, ini sih yang paling penting. Bisa ngerasain langsung networking sama orang-orang baru dari berbagai instansi kayak gitu. Lewat event-event ini aku jadi belajar gimana sih cara nempatin diri kalau lagi di event pemerintahan misalnya, atau gimana sih caranya nempatin diri di event-event semi formal. Bahasan-bahasan apa sih yang lagi hot sekarang dan bisa kamu omongin sama orang-orang yang lebih senior daripada kamu. Terus yang ketiga, kamu bisa juga belajar tentang bikin terms of reference atau bikin bikin jadwal acara. Suatu acara kan aku tadi bikin event yang melibatkan seluruh komunitas. Terus aku juga harus datengin narasumber. Jadi aku juga belajar gimana caranya lobbying, terus gimana caranya bikin email yang resmi atau bikin negosiasi dan lain sebagainya. Tapi yang aku garis bawahi adalah ketika aku jadi community relations, aku benar-benar tahu gimana caranya berkoneksi sama komunitas, sama instansi-instansi terkait, dan build conversation sama orang-orang yang baru, dan bikin aku semakin pede di suatu lingkungan yang bahkan aku nggak pernah ada di lingkungan tersebut. Untuk pengalamannya sendiri banyak teman-teman. Jadi kalau untuk cerita singkatnya, yaitu kita yang tadinya hanya teori di kampus, bagaimana proses pembuatan kebijakan itu. Ada formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Di sana juga kita diajari bagaimana caranya proses penyusunan sebuah kebijakan yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau waktu saya magang itu kebetulan saya magang di awal periode, jadi di triwulan pertama. Jadi di triwulan pertama itu ada Renstra yang diturunkan. Nah, setiap kementerian harus membuat roadmap selama 5 tahun ke depan. Jadi kalau di bagian reformasi birokrasi sendiri, berarti roadmap reformasi birokrasi untuk 5 tahun ke depan. Contohnya proses pembuatan SK Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Terus yang kedua, SK Tim Zona Integritas Kementerian Dalam Negeri. Terus SK Tim Agent of Change Kementerian Dalam Negeri. Jadi di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri terdapat tim-tim pelaksana untuk memperlancar adanya program reformasi birokrasi sendiri. Berkesempatan untuk magang di salah satu perusahaan besar, perusahaan BUMN di Indonesia, merupakan pengalaman yang sangat luar biasa untukku pribadi. Kemudian dengan kita melihat cara kerja karyawan di sana, peran-peran dari pemimpin di sana, juga bisa kita jadikan pelajaran sih bagaimana nanti kita kalau udah kerja. Kemudian saat ini di dunia kerja itu sangat selektif sekali dalam merekrut karyawannya, sehingga saya rasa memang ijazah bukan satu-satunya bahan pertimbangan, melainkan pengalaman yang dimiliki calon karyawan.
Emang bener ya teman-teman, pengalaman itu merupakan guru terbaik dalam hidup kita. Gimana nih pengalaman dari narasumber kita tadi? Seru-seru banget kan? Oh iya, kita dapat pertanyaan nih dari IG kita. Kita memilih tempat magang itu berdasarkan idealis atau realistis aja sih? Aku sih kemarin between both ya, aku idealis dan realistis. Karena kenapa aku bilang aku idealis? Sebenarnya kan aku pengen di Kemlu, cuman kebetulan durasi magang itu nggak sesuai sama jadwal aku. Akhirnya aku realistis aja, aku change course ke tempat yang menurut aku jauh lebih suitable buat jadwal aku. Jadi dua hal itu. Kemudian terkait dengan fee, ya nggak dapet kan fee pasti kalau misalnya kita magang di KBRI. Jadi aku nggak penting itu. Kenapa juga aku pilih KBRI? Karena menurut aku ilmunya mungkin jauh lebih terpakai buat aku, khususnya terkait dengan Manila, karena aku juga punya konsentrasi membahas isu-isu antara Indonesia dan Filipina sih. Jadi kayak aku lebih mentingin ilmunya di sini. Jadi mungkin between idealis dan realistis sih, nggak yang kayak terlalu mentingin fee-nya sama sekali. Nah teman-teman, udah pada paham kan kalau sebenarnya magang itu yang penting ilmunya, bukan fee yang akan didapat. Nah buat kalian semua yang ingin magang di luar negeri, yuk kita dengerin tips dari Kak Diana. Magang di luar negeri biasanya habis berapa biaya? Nah ini kalau biaya, jujur kemarin aku nggak terlalu banyak sih ngabisin. Aku cuman ngabisin buat sebenarnya gini, salahnya aku itu aku magang di bulan Januari. Bulan Januari itu tiket kemanapun itu jauh lebih mahal dari bulan-bulan lainnya. Let's say bulan Februari atau Maret itu jauh lebih murah. Jadi kemarin itu biayanya agak beban di tiket. Jadi aku saranin kalau misalnya kalian mau magang di luar negeri, cari waktu yang harga tiketnya itu murah gitu loh, kalau bisa ya. Makanya planning dari jauh-jauh hari kalau bisa. Itu sih kemarin aku agak bengkak di tiket. Tapi kalau terkait dengan biaya makan, biaya tempat tinggal aku kemarin jauh lebih murah daripada teman-temanku dari universitas lain, karena kebetulan aku dapet cari tempat tinggal yang dia lumayan dekat, tapi dia tuh bukan apartemen gitu loh, dia kayak kondo biasa gitu. Cuman harganya jauh lebih affordable daripada yang di apartemen. Kemarin aku juga punya temen yang dia itu ngabisin biaya untuk tempat tinggal cuman 2 juta rupiah untuk 3 bulan. Itu karena dia sharing room sama mahasiswa Indonesia yang kuliah di Filipina yang kebetulan kenalannya dia. Jadi kalau misalnya kalian punya channel seperti itu, kenapa nggak dipakai aja? Jadi itu bisa save a lot of money gitu loh. Kalau kemarin sebenarnya banyak itu gara-gara tiket sih. Cuman aku nggak bisa bilang nominalnya berapa. Jadi ya hitung aja. Soalnya kalau uang jajan sebenarnya harganya nggak jauh-jauh beda di sini sama di sana. Gimana nih teman-teman? Udah pada punya gambaran belum mau magang di mana? Terakhir kali ada kesan dan pesan dari narasumber kita buat kalian semua yang mau magang. Yuk kita dengerin. Pesan buat teman-teman yang mau magang, jangan lupa untuk selalu sopan santun, karena memang sopan santun adalah hal yang sangat penting. Kemudian yang cerdas dalam memposisikan diri, karena kita akan bertemu banyak orang, kita akan ada di lingkungan yang baru. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan ikhlas dalam menjalankan magang nantinya. Jadi motivasi yang aku bisa kasih buat teman-teman yang bakal magang nanti ke depannya adalah, yang pertama adalah tentuin tempat magang yang memang sesuai sama option karir kalian gitu loh, karena itu bakal ngasih kalian insight yang benar-benar bagus tentang gimana sih bedanya dunia belajar sama dunia kerja nanti, karena itu ternyata jauh banget bedanya gitu loh. Ada hal-hal yang nggak diajarin pas kemarin kita kuliah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian nanti magang,
kalian pasti bakal dapat semangat baru lagi. Semangat menurut aku ya, kalau aku kemarin setelah magang aku jauh lebih semangat kuliah karena akhirnya aku pengen cepet-cepet selesai kuliah supaya aku bisa cepet-cepet kerja, karena menurut aku dunia kerja yang seperti itu merupakan salah satu dunia kerja yang memang masuk ke dalam passionku gitu loh. Jadi menurut aku kalau kalian udah magang kayaknya kalian bakal jauh lebih semangat buat nyelesain kuliah kalian, karena akhirnya kalian udah nggak sabar bener-bener untuk terjun ke dunia kerja. Oh ya, dan lagi satu penting banget buat planning jauh-jauh hari. Jadi magang kalian bakal jauh lebih baik kalau kalian udah bisa ngerencanainnya let's say 2-3 bulan sebelum kalian mau magang. Jadi jangan terlalu mepet juga biar kalian juga gak kaget dan persiapannya lebih matang. Udah sih, itu aja. Mungkin jangan ikut temen-temennya, jangan ikut kalau temen-temennya suka magang, mau magang di satu tempat, jangan magang di sana semua, karena nanti kita juga harus bertukar pengalaman juga sama teman-teman kita gitu. Jadi ya tetap semangat, tetap semangat mencari pengalaman terlebih dahulu gitu. Sarannya adalah jangan ikutin arus. Jadi misalnya teman kamu banyak di tempat A, kamu jangan ikut-ikutan temenmu di tempat A semua. Jadi akhirnya kamu juga nggak bisa explore. Akhirnya juga teman-teman kamu itu lagi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kok kamu cari tempat yang baru. Misalnya kayak GNFI. Di GNFI itu aku magang sendirian, dan nggak apa-apa kok kamu magang di satu tempat sendirian kayak gitu. Justru itu yang jadi tantangan. Aku pengen challenge diriku sendiri, bisa nggak sih aku survive di suatu lingkungan yang mungkin aku nggak ada yang kenal di situ, kayak gitu. Terus yang kedua, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk tanya sama orang, sama suatu instansi. Tanya aja terus, tanya terus. Kamu juga sekalian bisa ngelatih skill skill public speaking atau skill negosiasi kayak gitu. Wah, gak kerasa teman-teman, sharing magang kali ini udah selesai. Terima kasih banyak buat narasumber kita yang udah mau ngeluangin waktu dan berbagi pengalaman. Buat kalian semua yang mau magang semester depan, sukses ya. Aping pamit undur diri dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.